warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pertemuan 11 perencanaan dan penjadwalan proyek 1. Sebelum kita bahas materi, izinkan kami kelompok 6 memperkenalkan diri. Dengan saya Heri, ada teman saya Novia Grinsa Milai Putri, ada Siti Aziza, ada Suryana, dan juga Wino Papilia Agisya. Untuk yang pertama, saya akan membahas penjadwalan atau schedule. Penjualan atau schedule merupakan salah satu kegiatan penting dalam perusahaan yang diperlukan dalam mengalokasikan tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, urutan proses, jenis produk, dan sebagainya. Schedule juga merupakan pengaturan waktu di suatu kegiatan operasi, mencakup kegiatan mengalokasi fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi serta menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Pada umumnya disusun dengan mempertimbangkan berbagai batasan, misal mempertimbangkan waktu proses, waktu tunggu langganan, tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, personel, dan peralatan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas bagaimana definisi manajemen proyek atau CPM. Jika ditinjau dari definisi, proyek dapat diartikan sebagai serangkaian pekerjaan yang saling terkait dan biasanya diarahkan ke beberapa output utama dan membutuhkan jangka waktu yang signifikan untuk melakukannya. Sehingga manajemen proyek merupakan kegiatan pengelolaan perencanaan, mengarahkan sumber daya, dan mengendalikan orang, peralatan, dan material untuk memenuhi biaya teknis dan kendala waktu proyek. Ada 3 fase dalam manajemen proyek, yaitu 1. Perencanaan. Fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek, dan organisasi proyek. Yang kedua ada penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada pengendalian. Fase ini untuk mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Fase ini juga dapat digunakan untuk merevisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Untuk selanjutnya saya akan membahas organisasi proyek. Organisasi proyek adalah cara yang efektif untuk menugaskan orang dan sumber daya fisik yang diperlukan. Organisasi proyek dibentuk untuk memastikan program yang telah ada dan tetap berjalan dengan. Saya akan menjelaskan organisasi proyek akan bekerja baik bila 1. Pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran dan target waktu yang khusus. Yang kedua, pekerjaan tersebut unik dan tidak begitu biasa dalam organisasi yang ada. Yang ketiga, pekerjaan yang mengandung tugas-tugas kompleks yang membutuhkan keterampilan khusus dan saling berhubungan. Yang keempat, proyek bersifat sementara tetapi penting bagi perusahaan. Yang kelima, proyek meliputi hampir semua lini organisasi. Tugas dari manajer proyek atau pimpinan untuk memastikan bahwa yang pertama, seluruh kegiatan yang diperlukan diselesaikan dalam urutan yang tepat dan waktu yang tepat. Yang kedua, proyek selesai sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, proyek memenuhi sasaran kualitas. Yang keempat, orang-orang yang ditugaskan pada proyek mendapatkan arahan dan informasi yang diperlukan. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Salah satu pendekatan proyek yang populer adalah diagram Gantt atau Gantt chart yang akan membantu untuk memastikan bahwa 1. Semua kegiatan telah direncanakan. Yang kedua, urutan kinerja telah diperhitungkan. Yang ketiga, perkiraan waktu telah dicatat. Yang keempat, keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Dalam gambar diagram Gantt chart, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3, balok atau batang horizontal atau horizontal bar dengan warna hijau dibuat pada tiap kegiatan proyek sepanjang garis waktu.
Saya akan menjelaskan penataan proyek murni. Keuntungan dalam proyek ini antara lain, yang pertama, manajer proyek memiliki kewenangan penuh atas proyek tersebut. Yang kedua, anggota tim melapor ke satu pimpinan. Yang ketiga, memperpendek jalur komunikasi. Dan yang keempat, memiliki kebanggaan tim, motivasi, dan komitmen yang tinggi. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, duplikasi sumber daya. Yang kedua, tujuan organisasi dan kebijakan diabaikan. Yang ketiga, kurangnya transfer teknologi. Dan yang keempat, anggota tim tidak memiliki kawasan fungsional atau seperti tempat kerja pribadi. Lalu, ada penataan proyek fungsional. Keuntungan dari penataan proyek ini, yang pertama, anggota tim dapat bekerja pada beberapa proyek. Yang kedua, keahlian teknis dipertahankan dalam area fungsional. Yang ketiga, wilayah fungsional adalah tempat pribadi setelah proyek selesai. Dan yang keempat, memerlukan pengetahuan khusus. Lalu kekurangannya, yang pertama, aspek proyek tidak secara langsung terkait dengan area fungsional dan cepat mengalami perubahan. Dan yang kedua, motivasi anggota tim lemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penataan proyek matriks. Yang pertama, meningkatkan komunikasi internal. Yang kedua, pembagian tanggung jawab tepat. Yang ketiga, meminimalkan duplikasi sumber daya. Yang keempat, anggota tim memiliki area fungsional tempat pribadi. Lalu yang kelima, kebijakan dari induk organisasi dapat diikuti. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, terlalu banyak pimpinan. Yang kedua, tergantung pada kemampuan negosiasi manajer proyek. Dan yang ketiga, berpotensi untuk tidak optimal atau suboptimasi. Lalu ada teknik analisa jaringan, merupakan teknik analisis yang dapat membantu manajemen proyek, baik sedang berjalan maupun yang sama sekali baru. Kegunaannya yaitu membuat perencanaan, yang kedua mengatur jadwal pelaksanaan, yang ketiga melakukan pengawasan, dan yang keempat mengambil keputusan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ada dua teknik jaringan kerja yang berkembang, yaitu pertama CPM atau Critical Path Method. CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai potensi pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula, hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, ada PERT atau Project Evaluation and Review Technique. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau teknik menilai dan meninjau kembali program. PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan sebagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat jalannya proyek. Selanjutnya, tahapan analisa jaringan, yaitu ada 3. Pertama, membuat uraian kegiatan-kegiatan, menyusun logika urutan kejadian, menentukan syarat-syarat pendahuluan, menguraikan interrelasi dan interdependensi antara kegiatan-kegiatan. Yang kedua, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan, menentukan kapan suatu kegiatan dimulai dan kapan berakhir, menentukan keseluruhan proyek berakhir. Yang ketiga, jika dibutuhkan, tetapkan alokasi biaya dan peralatan guna melaksanakan tiap kegiatan, meskipun pada dasarnya hal ini tidak begitu penting. Selanjutnya, terdapat beberapa lambang khusus dalam diagram analisa jaringan, antara lain, yang pertama anak panah, yang kedua simpul atau node, yang ketiga anak panah putus-putus. Selanjutnya, Critical Path Method atau CPM. CPM adalah teknik analisa jaringan networking dengan menggunakan jalur atau garis edar kritis. CPM menaksir atau memperkirakan waktu dengan pasti atau deterministis. CPM merupakan teknik jaringan yang banyak digunakan atau yang paling terkenal.
Untuk analisa proyek, CPM bertujuan untuk mengidentifikasi garis edar atau jalur kritis sebagai garis edar atau jalur yang berisi kejadian-kejadian yang tidak memiliki kesenjangan, sehingga akan diperoleh yang pertama, waktu mulai dan selesai paling cepat. Kedua, waktu mulai dan selesai paling lambat. Ketiga, waktu penundaan. Yang keempat, terakhir, total waktu aktivitas proyek dapat diselesaikan. Di sini saya akan menjelaskan langkah dasar untuk mengerjakan CPM. Ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antar kegiatan. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk tiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Lalu yang terakhir, yaitu yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Lalu ada terdapat beberapa ketentuan dalam CPM. Yang pertama, jalur kritis juga diperkenankan melalui dummy. Yang kedua, jalur kritis tidak perlu hanya terdiri dari satu jalur, tetapi boleh terdiri dari 2 atau lebih jalur. Yang ketiga, waktu penyelesaian satu kegiatan kritis tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan, karena keterlambatan kegiatan kritis dapat mengganggu atau memperpanjang waktu penyelesaian seluruh proyek. Saya akan menjelaskan pertemuan 12 tentang perencanaan dan penjadwalan proyek 2. Project Evaluation and Review Technique atau FERT merupakan teknik analisa jaringan atau networking dengan menggunakan waktu aktivitas yang bersifat probabilitas. FERT bertujuan untuk memperkirakan waktu aktivitas untuk jaringan, proyek, atau aktivitas, sehingga akan diperoleh A. 3 perkiraan waktu untuk masing-masing kejadian, sehingga diperoleh waktu rata-rata dan varians. B. Waktu perkiraan proyek atau aktivitas beserta rata-rata dan varians. C. Probabilitas penyelesaian proyek atau aktivitas sesuai dengan waktu proyek atau aktivitas. Perkiraan waktu. Jika dalam CPM waktu diperkirakan dengan pasti deterministik, maka dalam FERT dikenal 3 perkiraan waktu, yaitu 1. Waktu paling sering terjadi adalah waktu yang paling sering terjadi jika suatu aktivitas diulang beberapa kali. 2. Waktu optimis adalah waktu terpendek kejadian yang mungkin di mana suatu aktivitas dapat diselesaikan. 3. Waktu pesimis adalah waktu terpanjang kejadian yang mungkin dibutuhkan oleh suatu aktivitas untuk dapat diselesaikan dengan asumsi bahwa segalanya tidak berjalan dengan baik. Langkah FERT untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik FERT terdapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan perkiraan waktu aktivitas dengan simbol T dan varians dengan simbol V untuk masing-masing kejadian dengan cara T sama dengan A ditambah PM ditambah B per 6. V sama dengan buka kurung B dikurang A per 6 tutup kurung pangkat 2, di mana A adalah waktu optimis, M adalah waktu paling sering terjadi, B adalah waktu terpanjang. 2. Tentukan waktu tercepat
dan terlama pada setiap kejadian dengan cara CPM. 3. Identifikasi garis edar jalur kritis dan tentukan waktu penyelesaian proyek atau aktivitas dengan simbol TP yang merupakan waktu terlama dari proyek. 4. Tentukan varians untuk lamanya waktu proyek dengan cara menjumlahkan varians dari kejadian-kejadian yang berada pada garis edar jalur kritis yang diberi simbol VN. 5. Dengan asumsi distribusi normal, tentukan rata-rata distribusi yang merupakan nilai dari TP dan varians dari distribusi yang merupakan nilai dari VV. 6. Tentukan nilai probabilitas penyelesaian proyek atau aktivitas dengan asumsi distribusi normal dengan menggunakan persamaan berikut. Z sama dengan X dikurang, di mana X adalah waktu selesai proyek atau aktivitas yang diharapkan atau ditentukan. Demikian presentasi kelompok 6 saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money.